dengan siklus Carnot. Cuma ini menjadi patokan saja bahwa kalau siklusnya sedemikian, maka dia bernilai 100. Nah, ketika ada siklus yang suatu mesin, maka kita bisa menilainya. Nilainya berapa persen gitu kan. 30% kah atau 40%? Patokannya adalah siklus Carnot yang kemarin kita sudah belajar terdiri dari dua tahapan adiabatik dan dua tahapan isotermik. Nah, coba kita sekarang mau membahas mengenai siklus Otto yang ini berlaku pada mesin diesel. Jadi siklus Otto ya. Tujuannya adalah kita mengevaluasi performan daripada siklus yang menggunakan tenaga gas sebagai fluidanya dalam siklus Otto ini, kemudian membangun asumsi sederhana atau penyederhanaan untuk membahas atau mengetahui aplikasi daripada siklus tenaga gas. Kemudian berikutnya adalah mereview atau memahami operasi daripada eh, mesin reciprocal reciprocating engine atau mesin reciprocating. Kemudian ada memahami permasalahan dengan bentuk soal-soal. Dalam siklus, sebuah siklus karena dia melibatkan kompresi dan ekspansi, jadi kegiatan ataupun aktivitas daripada siklus itu sendiri adalah ekspansi, kemudian juga dia kompresi. Kalau ekspansi dia mengembang, berarti dia volumenya menjadi besar. Kalau di gambar ini contohnya ini yang ini. Nah, ini adalah ekspansi. Coba saya tulis-tulis ya. Nah, ini dia yang ekspansi. Kemudian yang ini adalah kompresi. Ketika ekspansi, maka terjadi penambahan volume dan berakhir pada volume maksimum pada rumus ini. Kemudian ketika kompresi, ada volumenya, volume minimum. Maka rasio kompresi dinyatakan sebagai V maksimum dibagi dengan V minimum. Atau eh, dalam mana gambarnya? Tidak ada gambarnya di sini. Oh ini dia, VBDC, volume BDC seperti yang saya gambarkan tadi, dibagi dengan volume eh, TDC yang kecil ini. Kalau di sini ada VBDC ini maksimumnya, kemudian TDC itu adalah minimumnya TDC ini. Nah, jadi perbandingan
PBDC dibagi dengan eh, PTDC. Kemudian kerja yang dilakukan atau tenaga yang dihasilkan daripada mesin ini adalah eh, kalau dalam grafik ini sebentar ya sebelum kita membuat rumusan mengenai kerjanya kita eh, lihat dulu grafik yang terjadi dari siklus Otto tersebut. Jadi di sini kalau kita mulai dari PBDC, jadi dari sini siklusnya itu dimulai, kemudian dia dikompresi, jadi ini maksimum volume maksimumnya, kemudian dia melakukan kompresi sampai kepada nilai minimumnya, terjadi penaikan tekanan, tekanan menjadi naik, kemudian tekanan terus dinaikkan pada volume yang tetap. Jadi ketika volumenya udah minimum ini, tekanan terus naik. Terus naik kenapa? Karena eh, bahan bakar tersebut terus bereaksi atau eh, gas dari pembakaran itu terus bertambah. Makanya tekanannya akan naik. Sementara volumenya tetap sampai pada nilai tekanan maksimum. Kemudian dia dilepaskan dan terjadi ekspansi lagi. Ekspansi menuju volume maksimumnya. Volume maksimumnya yaitu P maksimum ini. Jadi dia ada proses dari volume maksimum ke volume minimum, kemudian ke tekanan tekanan maksimum. Nah, jadi di sini ada proses dalam kotak ini. Hmm, itu adalah V maksimum dikurang V minimum, sini V maksimum, kurang V minimum. Kemudian juga ada eh, dalam batasan tekanan yang minimum. Tekanan minimum kan di sini. Kalau kita lihat di sini tekanan minimumnya. Kemudian eh, kerja neto yang dilakukan adalah kerja di dalam siklus ini atau di dalam kurva tertutup siklus ini. Inilah kerja murni daripada siklus tersebut. Jadi TDC itu terjadi minimum itu posisinya di sini, kemudian BDC itu pada posisi maksimum ini. Jadi dia nanti bekerjanya di antara TDC dan BDC ini aja. Terus kerja naik turun, makanya eh, siklusnya itu berbentuk kurva ini. Jadi walaupun di sini kita melihat gerakan mekanik daripada piston itu naik turun saja, tapi sebenarnya dia ada proses seperti ini gitu kan, bukan satu garis lurus saja, tapi ada proses ketika sudah volumenya minimum itu terjadi kenaikan tekanan, tekanannya naik naik, terus kemudian kembali lagi nanti dia melakukan ekspansi, maka tekanannya akan semakin turun dan volumenya juga semakin bertambah. Nah, jadi itu eh, penjabaran daripada siklus pada mesin ini. Jadi ini eh, siklus Otto yang apa namanya yang ideal itu grafiknya tidak seperti yang di atas tadi, tapi berbentuk seperti ini, siklus Otto yang idealnya. Kita lihat di sini ada namanya compression stroke atau langkah kompresi dari dia posisi volume maksimum dia
ke volume minimum. Nah, itu namanya compression stroke. Kemudian tadi kan volume dari sini berarti dari posisi ini dia ke posisi minimum. Kemudian dari minimum tadi terjadi pembakaran oleh busi sehingga terjadi kenaikan tekanan. Kenaikan tekanan, setelah tekanan naik maka dia akan melakukan ekspansi. Ekspansi atau kenaikan volume. Ekspansi, kenaikan volume. Kemudian setelah ekspansi ini dia akan kembali lagi untuk melakukan kompresi pada langkah keduanya yaitu pada posisi yang di bawah ini. Posisi di bawah ini kompresi dengan tekanan yang hampir kecil, sangat kecil sekali perbedaannya. Tapi volumenya akan turun sampai ke volume minimum. Dia membuang gas hasil pembakaran tadi. Jadi gas hasil pembakaran tadi tidak boleh dia terus menumpuk di situ, tapi harus dibuang. Dibuang, kemudian dia akan intake atau melakukan ekspansi kembali, tapi dengan tekanan yang tetap atau tekanan udara luar. Ekspansi dia menghisap udara dari luar, menghisap udara dari luar sampai posisinya itu kepada posisi maksimum, posisi maksimum. Kemudian begitu juga seterusnya dari posisi maksimum ini dia akan kembali karena tadi sudah menghisap bahan bakar, kemudian dia akan melakukan eh, kompresi, tapi kedua katup ini dia dalam keadaan tertutup ya, seperti posisi yang pertama ini. Kompresi dan begitulah seterusnya. Jadi siklus ini seterusnya melakukan langkah kerja sebagaimana yang terjadi pada mesin. Jadi di sini ada reservoir panas dan reservoir dingin. Makanya di sini, jadi ini dia kalau dalam bentuk apa kurvanya seperti ini, ada proses isentropik, kemudian ada proses volume tetap, kemudian kembali lagi ke proses isentropik, kemudian kembali lagi ke posisi volume tetap. Jadi ada dalam proses volume tetap ini ada dua kejadian. Dia pertama Q in atau menghisap kalor atau memasukkan kalor ketika terjadi pembakaran. Jadi ketika terjadi pembakaran itu dia menarik kalor dari panas busi pembakaran tersebut. Kemudian dia nanti akan melepaskan kalor ketika langkah buang atau exhaust gas membuang gas hasil pembakaran. Bentuknya Q out dan Q out ini lebih lebih kecil kalau kita lihat di sini kan dibandingkan dengan Q in atau eh, panas yang diambil dari busi tadi. Kalau idealnya seperti ini, jadi dia berbentuk garis lurus dan kurvanya lebih rata. Ini yang idealnya, tapi ini yang sebenarnya atau nature ya. Kalau kita lihat yang idealnya itu berarti isentropic compression ketika terjadi kompresi dengan eh, apa isentropik ini?
Jadi pemasukan daripada eh, proses ekspansi dengan suhu yang tetap. Jadi ketika terjadi isentropik ini ada kerja yang diberikan kepada fluida atau sistem kita. Kalau kita lihat di sini dia melakukan tekanan untuk menekan ini tentunya diperlukan kerja pada piston ini, diperlukan kerja untuk menekannya. Kemudian ketika air juga, sorry, ini apa tuh udara dimasukkan juga, maka sebelum terjadi pembakaran itu, maka dia perlu kerja juga untuk mendorong piston ke volume maksimum. Untuk mendorong piston pada volume maksimum ini eh, dihasilkan dari hasil pembakaran gas yang ada di dalam piston ini. Jadi ada dua, dua posisi, satu siklusnya 4 langkah, 2 revolusi, dan ada juga satu siklusnya 2 langkah atau 1 revolusi. Jadi kalau kita lihat di sini kan satu kedua isentropic compression, kemudian dua ketiga konstan volume tadi kan dengan volume konstan, pemasukan panas, kemudian tiga keempat isentropic expansion lagi, kemudian 4 ke 1 konstan volume atau pembuangan panas. Jadi ini ya siklus daripada Otto tersebut. Jadi ada yang dua siklus, sorry ada 2 langkah dan ada 4 langkah. 2 langkah, mesin 2 langkah umumnya eh, kurang efisien dibandingkan dengan 4 langkah. Kalau kereta-kereta kita itu kan biasanya sekarang ini kebanyakan yang 4 langkah. Tapi yang 2 langkah ini lebih lebih simpel, lebih simpel sehingga kalau lebih simpel itu pasti lebih murah. Kemudian mereka yang 2 langkah ini memiliki eh, high power, daya agak apa tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan yang 4 langkah. Makanya sepeda-sepeda motor yang 2 langkah itu biasanya tenaganya lebih lebih besar. Ini contoh skematik yang 2 langkah, jadi dia tidak ada langkah buang itu langsung dalam siklus itu sendiri. Jadi dia akan membuangnya ke samping ini dan mengambil juga dari samping. Jadi dia tidak ada langkah isap dan langkah buang. Semuanya langkah kompresi dan langkah ekspansi. Itu perbedaannya. Kemudian ini rumusannya untuk siklus yang kita pelajari ini. Dan di sini ada berhubungan dengan Q in dan Q out atau kalor yang diinjeksikan dengan kalor yang dibuang atau panas yang dibuang. Jadi Q in dikurang Q out ditambah W in dikurang W out. W ini kerja, work, kerja yang diberikan dikurang kerja yang dilakukan
sama dengan entalpi keluaran dikurang entalpi masukan. Maka Q in sama dengan U3 dikurang U2 atau energi dalam posisi keadaan 3 dikurang energi dalam keadaan 2. Sama dengan CV atau konstanta pada volume tetap dikali dengan P3 dikurang T2 atau suhu pada reservoir panas dikurang suhu pada reservoir dingin. Ini boleh Anda teliti lagi rumus-rumusnya ini untuk lebih pahamnya. Kita tidak membahas ini, menurunkan rumus-rumus ini, tapi ini adalah rumus yang dipergunakan pada siklus Otto ini. Ini ada compression ratio. Rasio kompresi itu adalah rasio daripada keadaan maksimum dan keadaan minimum atau volume maksimum dengan volume minimumnya. Jadi di sini kalau kita lihat grafiknya berbeda untuk K1,3, 1,4, 1,6. Ini grafiknya berbeda untuk nilai efisiensinya. Semakin K-nya semakin besar, efisiensinya akan semakin besar juga ini posisi grafik efisiensi maksimumnya. Dari grafik ini kan nampak yang paling tinggi itu yang K-nya sama dengan 1,667. Nah, ini siklus diesel. Kita tahu siklus diesel ini hmm, dia tidak ada busi ya. Jadi dia yang ada itu adalah spray atau penyemprotan bahan bakar berupa solar atau diesel. Dalam mesin diesel hanya udara yang dikompreskan ketika terjadi langkah kompresi, mengeliminasi atau menghilangkan kemungkinan eh, auto ignition. Auto ignition artinya pengapian sendiri. Jadi tidak ada pengapian dalam engine ini. Sehingga mesin diesel dapat dirancang beroperasi pada eh, kompresi yang lebih tinggi. Berarti panjang pistonnya lebih besar, antara 12 dan 24. Kompresinya ya berarti lebih lebih besar. Makanya biasanya mesin-mesin diesel ini digunakan untuk mesin-mesin yang eh, perlu tenaga yang besar. Karena dia kompresi, langkah kompresi dan langkah ekspansinya itu sangat besar gitu. Adapun diagram tekanan versus volume dari eh, mesin diesel ini seperti ini. Jadi dia ada dua isentropik juga, kemudian ada pemasukan kalor dan pembuangan kalor. Kalau kita lihat di sini Q in dengan Q out itu hampir hampir sama ya besarnya. Cuma saja Q in pada waktu dia memasukkan kalor itu terjadi pada tekanan tetap. Kemudian ketika dia membuang kalor terjadi pada volume tetap. Nah, itu dia perbedaannya. Ketika dia eh, menarik kalor dari luar itu terjadi pada tekanan tekanan tetap.
yaitu pada saat eh, dia apa ya kompresi, kemudian ditembakkan solar, ada injektor solar ini dieselnya, kemudian dia akan melakukan langkah isentropik, kemudian nanti akan eh, turun tekanannya, kemudian dia akan selama turun tekanan itu membuang sisa pembakaran daripada bahan bakarnya. Kemudian lagi dia akan melakukan eh, apa kompresi, kompresi sampai pada nilai tekanan tetap, dia akan menarik panas atau pembakaran dari luar. Sementara diagram temperatur sama apa namanya entropinya adalah seperti ini, dia lebih lebih rata. Garisnya itu dibuat rata ini karena posisinya adalah ideal. Oke, ini saja saya kira Anda bisa baca lagi untuk lebih jelasnya mengenai siklus Otto dan siklus diesel ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat daripada yang saya sampaikan ini. Alhamdulillah ini adalah pembahasan teknik mesin sebenarnya, jadi mungkin kita orang elektronik kurang kurang memahami. Tapi untuk sekedar dasarnya saja bisalah kita apa, menganalisis ataupun memahami daripada siklus Otto yang merupakan rangkaian dari hukum atau pengaplikasian hukum termodinamika yang kedua atau pengamalan hukum daripada termodinamika yang kedua. Oke adik-adik, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita mengenai hukum termodinamika yang kedua dengan aplikasi siklus Otto dan siklus diesel. Yang penting Anda bisa tahu ya apa, gimana yang dua langkah, gimana yang empat langkah, kemudian gimana siklus pada mesin diesel dan lain sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Selamat malam, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih izin ya.